teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik bernama ciprofloxacin. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Contoh antibiotik yaitu rifampicin, tetrasiklin, ada amoxicillin, ada ampicillin, ciprofloxacin yang kita bahas sekarang ini, cefadroxil, dan lain-lain. Ciprofloxacin adalah antibiotik yang berguna untuk mengobati sejumlah infeksi bakteri. Ciprofloxacin merupakan antibiotik kelas fluoroquinolone generasi kedua. Ciprofloxacin dipatenkan pada tahun 1980 dan diperkenalkan pada tahun 1987. Ciprofloxacin ada dalam daftar obat esensial Organisasi Kesehatan Dunia dan mengklasifikasikan ciprofloxacin sebagai sangat penting untuk pengobatan manusia. Ini tersedia sebagai obat generik pada 2017. Ini adalah obat ke-107 yang paling sering diresepkan di Amerika Serikat dengan lebih dari 6 juta resep. Cara kerja ciprofloxacin bekerja melakukan penghambatan terhadap enzim topoisomerase tipe 2 dan 4. Kedua enzim tersebut berperan dalam pembentukan DNA sel bakteri. Karena kerusakan DNA sel bakteri tersebut, maka dapat menyebabkan kematian sel bakteri, sehingga ciprofloxacin dikelompokkan sebagai bakterisidal. Manfaat dari ciprofloxacin. Ciprofloxacin dapat digunakan untuk mengobati infeksi dari berbagai spesies bakteri, seperti Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Protens, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Klebsiella, dan Anthrax. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan ciprofloxacin yaitu infeksi kulit, ada sinusitis, infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, dan terakhir penyakit infeksi prostat atau prostatitis dan lain-lain banyak macamnya. Struktur kimia dari ciprofloxacin yaitu dia memiliki rumus formula C17H18FN3O3 dan struktur kimia 1 siklopropil 6 fluoro 4 okso 7 piperazin 1 YL quinolin 3 karboksilik asid. Mengenai obat ciprofloxacin, kalian sudah ketahui semuanya ya. Di sini sudah jelas jenis obat antibiotik quinolone, kandungannya yaitu ciprofloxacin. Kegunaannya sudah kita bahas juga, mengobati infeksi dari bakteri seperti Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Protens, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Klebsiella, dan Anthrax. Dan ini masuk kategori obat yang harus dengan resep dokter di rumah sakit. Dosis ciprofloxacin dalam sediaan tablet atau sirup digunakan 2 kali sehari. Tersedia tablet ciprofloxacin dengan dosis 250 mg, 500 mg, dan 750 mg. Lebih jelasnya berikut dosis obat ciprofloxacin untuk beberapa penyakit. Efek samping dari ciprofloxacin. Di antaranya efek samping itu adalah pertama, mual muntah. Oleh karena itu, penggunaannya dianjurkan dikonsumsi sesudah makan. Yang kedua adalah diare. Ketiga, bisa juga bercak kemerahan dan gatal-gatal. Yang keempat itu hilang nafsu makan. Kelima, gemetaran. 6 itu mati rasa. 7 bengkak dan nyeri sendi. 8 nyeri dada.
Contoh sediaan obat ciprofloxacin bisa kita lihat di sini, yaitu sediaan ciprofloxacin infus 200 mg dan 400 mg. Sediaan tablet di antaranya itu yang bermerek seperti contoh di bawah ini adalah Baquinor, dia keluaran dari pabrik Sanbe. Kemudian ciprofloxacin 750 mg, ada juga sediaan 500 mg ciprofloxacin dari pabrik macam-macam ya. Kadang ada yang dari pabrik tertentu. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Oke, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Semoga dapat membantu kalian semua dalam mengerjakan tugas-tugas, dan semoga semua pada sehat-sehat semua di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.